balik lagi di Jam Santai masih dengan saya Ian dan Krisna dan Jizo. Dan kita Iya. kedatangan tamu spesial nih hari ini nih, yaitu Mas. Halo guys. Halo. Oke Mas Bagas di sini sebagai apa diwakil dari mana nih? Dari sini. Dari JHL guys. Wah, itu. Jogja Heroes League. Jogja Heroes League. Itu dia. Nah buat teman-teman yang masih apa ya, mungkin bukan udah nggak tahu ya, mungkin udah sering mendengar nama JHL. Jadi JHL itu lebih ke apa nih? Mas langsung jelasin aja lah Mas, lebih enak. Udah sok tahu. Orang dia juga anggota JHL. Langsung aja lagi. Udah yang anggota JHL ya? Iya. Jadi JHL itu kami di JHL itu adalah lebih gampangnya ya cosplayer superhero Amrik sih. Sebenarnya bisa disebut kayak gitu, tapi kami sendiri lebih nyaman untuk disebut peraga superhero profesional. Oh, peraga superhero profesional. Enggak pasti dari Amrik. Sejauh ini masih fokus di Marvel DC. Oh. Sejauh ini gitu. Dan ke depannya mau ke game segala macam belum tahu juga. Gitu. Bedanya apa Mas sama cosplay? Sebenarnya kalau untuk pakai kostumnya sama aja, teman-teman cosplayer atau publik awam juga melihatnya sebagai orang yang bercosplay. Cuman memang secara bedanya tuh hanya jumlah aja. Jumlah orang yang berkostum superhero itu jauh lebih sedikit daripada yang anime. Iya benar. Gitu aja. Jelas. Kalau yang lainnya sih sama aja. Cuman kalau kami kan apa ya, ibaratnya memang karena peraga, jadi emang ada klien-klien atau partner yang menggunakan jasa kami untuk muncul sebagai karakter itu, misalnya Sebagai pekerja profesional. betul, misalnya nonton bareng dimeriahkan oleh superhero-nya gitu sih. Kira-kira sih itu. Jadi memang nggak muncul di event cosplay tertentu, cuman muncul aja terus ikut lomba gitu, kita enggak. Oh, lebih benar-benar buat apa ya? Buat apa? Pengisi berarti ya? Partner ya? lebih. Betul, Oke. betul, ke partner. Oke. Anggotanya ya? Iya. Tapi di Keramat Jebra kok nggak tampil? Gak ngerekam ya? Di Gak ngerekam. Makanya goyang-goyang. tampil. Tampilnya di lomba kan? Iya. Harusnya dia khusus. Harusnya khusus. Khusus. Oke, Iya. kalau Mas Bagas sendiri, kenapa bisa fokusnya ke superhero Mas? Apa nih konsep awalnya nih? Konsep awalnya sih sebenarnya 2000. Jadi Jogja Heroes tuh ada dua fase. Fase pertama tuh tahun 2011. Sudah long time ago Sudah ya. lama. 2011. 11 tahun. Oh, udah 11 tahun lalu ya Mas, lebih ya? Itu hanya wujudnya hanya logo dan kaos. Kita bikin kaos, bikin logo dan ada kaosnya. Iya. Udah. Aku ingat tuh di Facebook ada logo. Iya, makanya ulang tahunnya di Facebook tuh 2011. Oke. Nah, niatnya visiku zaman dulu adalah kita bikin karakter superhero masing-masing setiap anggotanya, bikin kostumnya, terus ya kita bercosplay sebagai itu. Tapi Ori. original. Tapi visi hanya sekedar visi aja karena nggak ada perwujudan. Kita nggak bikin apa-apa gitu ya. Udah sampai akhirnya di tahun 2016 November 2016 tuh aku dan beberapa temen itu sepakat ketok palu untuk bikin Bat Family ya. Bat Family. Batman ya. Di Batman, Robin, Red Hood, Nightwing sama Batgirl. Itu kita pergi ke Indonesia Comic Con Jakarta Jakarta 2016. Terus kemudian di sana banyak responnya bagus. Teman-teman cosplayer di sana di Comic Con bagus. Terus kita pulang ke Jogja. Ada satu temen namanya Mas Gabe. Itu nawarin ada job panggilan perform di sebuah SMK di Jogja. Terus ya udah kita perform. Habis itu ternyata ada sebuah hotel yang mau ngerayain malam tahun baru. Pengennya konsepnya superhero Amrik. Butuhnya 12 orang. Iya. Terus aduh ya Nambah udah. dong. Ya akhirnya nambah beberapa temen cosplayer di Jogja. Terus kita bikin kostum, masing-masing karakternya ada. Terus aku bingung sama ngobrol sama si Gabe ini. Gabe kan dulu punya PKSI, Paguyuban Kembang Seroja Indonesia. Mungkin suatu saat ada dipanggil di sini ya. Iya ada. Ada rencana. Tapi nggak mungkin nih superheroan maju ke muncul kita dengan nama PKSI. Akhirnya ya udah B, kita pakai aja Jogja Heroes. Kan udah ada namanya dari 2011. Ya udah akhirnya maju di situ. Nah, sejak saat itulah ulang tahunnya JHL itu di setiap malam pergantian tahun.
Oh, itu ulang 2000. tahun. Oh, Yes. oke, 31 Desember. Ya, dan 1 Januari itu. Oh, dan 1 Ya, Januari. itu sejarahnya di situ. Itu yang di hotel itu ya, sorry, yang Betul. pada X-Men itu bukan sih? X-Men versus intinya Marvel versus DC. Oh. Tapi ada X-Men Dharma sebagai Cyclops gitu. Ada Ya. Nathan di situ lihat jadi. Iya. Di situ 6 Marvel versus 6 DC di situ sebenarnya performnya berantem gitu. Terus ya udah di situ mulai. Nah, kenapa kita mengkhususkan atau memfokuskan ke superhero Amrik karena terutama di Jogja belum ada. Sama lebih terkenal kan filmnya dibanding orang awam. Itu yang aku bilang tadi adalah alasan diplomatis. Kalau alasan sebenarnya adalah uangnya di superhero-nya. Superhero. Oh iya. Karena filmnya lagi booming, kita nunggangin Ikut arus. Iya, ini nunggangin arusnya, gitu, berselancar di atas arus. Kalau anime kan wibu doang kadang kan. Ya tapi kan Kalau- ya meskipun anime kan juga harusnya kencang terus ya. Iya, kencang, iya. Cuman karena udah ada, udah banyak, akhirnya kita fokusnya di superhero Amrik. Gitu. Kalau Mas Bagas sendiri waktu bikin konsep buat perform itu ada basicnya nggak Mas? Maksudnya dari adegan tertentu atau bikin original atau gimana nih yang Biasanya sih ada aku recreation dari, maksudnya meng-create kembali dari beberapa adegan inti yang udah ada di filmnya. Kayak pertarungannya Captain America sama Winter Soldier gitu, terus sama Iron Man di Civil War. Itu beberapa aku tiru adegannya gitu. Cuman karena di Jogja Heroes ini ada aku, IP dan Destian itu memang tim action choreographer. Kami juga pernah di-hire untuk action choreographer serial GoPlay, judulnya Tunnel, tayang di GoPlay. Di GoPlay. Gitu, 16 episode kalau nggak salah, tim produksi dari Jakarta gitu. Jadi memang kami punya kemampuan khusus untuk memang bikin performing koreo gitu untuk dari jam terbang. ya, tapi sebenarnya koreonya tuh lebih ke film sih. Cuman ini kita tone down sedikit untuk bisa muncul di panggung. Oh. Gitu. Tapi itu member yang lain bisa ngikutin nggak? Kan itu kan ada Iya. 12 ya awalnya. Oh, kalau pada saat itu memang bukan hanya pada saat itu sih. Setiap kali mau perform tuh Sampai sekarang. sampai sekarang kita tuh selalu requirement-nya, kebutuhannya tuh adalah sekitar 6-8 kali latihan. Gitu, setiap latihannya 2 jam misalnya kayak gitu. Jadi emang harus ada itu. Kalau waktunya mepet ya dalam 1 pekan atau 1 minggu tuh ya 2-3 kali kayak gitu. Emang harus ada keperluan itunya. Jadi aku juga ngerancang orang ini, temen yang ini tuh bagusnya gerakan ini, bisanya gini gitu. Jadi ya udah kita Ya profesional worker banget. iya betul itu sih. Itu sih sebenarnya kalau di Jogja Heroes sendiri. kalau sampai sekarang ada rencana juga Mas buat apa ya ngikutin arusnya sekarang kan film superhero Indonesia kan bener-bener lagi mulai naik kan ya. Oh iya benar-benar. Nah, itu bener. ada rencana nggak buat masuk apa ya cosplayin dari karakter dari Bumi Langit? Iya, ada Bumi Langit, ada Volt, ada Gatot Kaca, gitu. Jadi Satria Dewa Universe ya? Satria Dewa, Satria gitu. Dewa. Pengennya sih pengen, tapi kenapa di Jogja Heroes dan beberapa teman atau tim di Jakarta itu juga ikut naik gara-gara film superhero-nya banyak permunculan, karena film superhero-nya itu sendiri sudah dalam tanda petik emang berhasil gitu. Misalnya ya kita tahu sendirilah keberhasilan Avengers seperti apa gitu kan, kita ngerti gitu. Nah, kalau di Indonesia kalau emang sebatas filmnya ada terus kita juga muncul, pertama bisa jadi hype-nya tuh nggak sebesar itu ternyata. Oh iya tahu. Misalnya paham. Gundala nih, anggap aja Gundala gitu. Kostum yang dipakai di film Gundala itu kan kostum yang homemade ya. Jadi Yang kostum pertamanya kostum ya? pertamanya kan, sedangkan kostum yang muncul di post credit scene-nya kan itu kostum Udah yang full udah armor, full ya. armor, Iya. udah bagus lah, udah yang fully untuk beraksi gitu. Nah, ini sama halnya misalnya kita cosplay Spider-Man Homecoming yang versi homemade. Ya. Oh iya. Nggak lebih bagus daripada yang asli. ya yang apa? Dari start. Ya stuck suit gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Terus kayak misalnya Sri Asih gitu. Kalau cewek mungkin requirement-nya agak lebih sulit karena mendekatkan persepsi antara si cosplayer dengan Pevitanya ini. Oh iya tuh agak Itu kan- jelek repot ya. Ya maksudnya iya, benar. kita nggak akan bicara soal hal macam-macam, tapi kan apa yang Image-nya iya, ya, apa yang ya, dilihat di benar, film. benar, Kalau benar. kalau Gundala kan
Topengan aman kan ya, paling aman. Gitu. Apalagi nanti godam kan. Waduh, masih kok jadi keren banget tuh. Ya. Itu sih yang jadi keinginan sih ada, itu yang faktor pertama ada tadi yang adalah itu. Yang kedua adalah kita nggak tahu nih perizinannya dari Bumi Langit, Satria Dewa segala macamnya untuk di cosplaykan, untuk memunculkan. Oh iya, perizinan. Itu kita belum tahu karena ini hal baru juga kan buat Bumi Langit, Satria Dewa, Skylar Pictures, Skylar itu hal baru juga kan gitu. Jadi memang masih panjang lah jalannya. Kalau kayak Marvel DC mah ngelihat di seluruh dunia ada yang cosplay, mereka senang aja. Oh, Gitu sih. Kalau di event di Jepangan, Mas, pernah nggak? Ya sampai 6 tahun terakhir ini, pernah? Dulu sebelum pandemi, sebelum kita mungkin harus disepakati juga di sini bahwa pandeminya itu adalah 2020 dan 2021. Karena setelah itu acara dibuka lagi kan gitu. Tapi sebelum 2020 itu beberapa member JHL itu rutin atau beberapa kali cukup sering muncul di event-event di Jepangan. Kami nyebutnya crashing, artinya muncul aja memperkenalkan bahwa JHL itu ada gitu. Nah ini baru 2 pekan ini secara berturut-turut kami muncul lagi melakukan itu lagi karena selama 2 tahun ini emang Ada gap ya? Iya ada gap, mau nggak mau cukup banyak yang nggak tahu bahwa JHL itu ada. Oke. Itu sih. Ya. Tapi kalau sebagai performer, Mas? Belum pernah, kalau di Jepangan belum pernah, dan bukan berarti kami nggak pengen ya, tapi kelihatannya memang atmosfernya tuh beda. Oh iya. Jadi memang iya jadi maksudnya memang kayaknya nggak perlu sih gitu, nggak perlu. Mungkin pakai dubbing bisa Jepang. Bisa jadi Masuk. karena anime juga ada yang Avengers kan. Oh iya benar. Jepang juga. Iya. Batman Jepang pun juga ada. Batman Jepang juga ada, betul. Terima kasih. Habis ini kami persiapkan Batman Samurai kan ya, Mas ya? Batman Ninja. Oh, Batman Ninja ya Batman namanya. Ninja. Itu kan juga bisa. Iya betul. Kalau syarat sendiri apa, Mas, buat join JHL? Buat teman-teman yang mungkin penasaran sama JHL, mungkin Emang join. masih apa member? Oh, selalu. Oh, selalu. Terutama perempuan ya, terutama cewek. Kenapa begitu? Karena sangat jarang. Oh iya. Dan permintaan untuk superhero cewek itu cukup tinggi. Seperti Misalnya jelas Wonder Woman, terus kemudian Udah Woman lumayan udah punya. Iya. Bos. Wonder Woman tuh ada, tapi misalnya nih ada member kita namanya Vio jadi Wonder Woman, terus kemudian Vio-nya pas nggak bisa, Nah. kan repot. Terus kemudian ada Scarlet Witch, terus ada sejauh ini ada Jane Thor ya, Mighty Thor, terus kemudian mau ada Guardian of the Galaxy 3 berarti kan butuh Gamora, Oh iya. Mantis, Nebula. kayak gitu. Jadi selama film-film superhero-nya masih ada karakter-karakter ceweknya, ya itu masih dibutuhkan, tapi sulit banget gitu. Dan beberapa karakter cewek, beberapa member cewek yang di Jogja Heroes juga nggak hanya punya satu kostum, kan gitu. Tapi ya mau gimana, jadwal tetap satu orang kan. Pembuatan kostum. Nyambung yang pertanyaan Ian tadi, syaratnya adalah suka superhero yang jelas. Yang kedua punya kostum superhero. Yang ketiga ya mau berkostum superhero, paling itu sih. Jadi kalau nggak punya kostum ya belum bisa masuk. Dan anggotanya itu cuma di grup WhatsApp aja. Di luar itu Tapi kan kalau kualitas kostum kan berarti ada kayak QC dong, kayak quality control. Ada. Ini kostumnya layak masuk nggak? Iya, gitu. iya, karena itu di Jogja Heroes itu ada namanya Mas Destian, itu supervisor kostum. Aku digituin dulu. Iya. Oh gitu. Jadi dibawa, dilihat. Oh iya benar sih. Yo, mohon maaf ya. Coba join, Mas. Langsung di X kamu. Langsung di X. Kostumnya layak orangnya. Oh iya. Tahu-tahu dia pakai kostum yang buat badut. Iya, iya, Ini iya. yang lain. Betul. Itu Iron Man ya, Iron Man-nya banyak versinya kan. Ya. Ya, itu sih syaratnya sih 3 itu aja. Berarti secara kualitas memang udah terkontrol lah ya dari awal ya, dari filter ini. Di filter. Tadinya belum, jadi kita tiap tahun tuh ada ya perbaikan yang berarti oh ini harus gini, oh ini harus gini. Kayak ada member JHL yang tadinya member JHL terus entah karena suatu hal terus dia left group, terus setahun atau 1,5 tahun kemudian dia ngontak lagi mau gabung lagi nih, entar dulu. Ini udah ada sistem baru lagi gitu, ada interviewnya, ada ngobrol-ngobrol. Nah, takutnya teman-teman yang masuk JHL terus nggak tahu nih JHL itu kayak gimana. Jadi kita jelasin di sesi obrol-obrolnya tuh kita jelasin. Pernah nolak orang belum, Mas?
Sering gini ya? Enggak. Sejauh ini sih belum. Sejauh ini belum. Emang away nolak. Kalau sampai datang di acara atau sesi ngobrol, sesi interview itu nggak mungkin ditolak. Biasanya sih nggak pernah ditolak. Tapi kalau ada orang yang kita tahu akan bermasalah, terus kemudian bermasalah itu dalam artian banyak ya sebenarnya banyak hal gitu. Cuman ini tuh lebih ke udah kenal duluan. Iya. Bahkan nggak kenal tapi Omongan selalu ada ya. ya, Dari muka udah kelihatan, ini orang masalah nih gitu. ya tapi kan kita tahu saking seringnya kita bertemu orang, kita paham bahwa ada orang-orang yang kayaknya bakal jadi masalah aja deh di grup gitu, misalnya gitu. Itu kita akan ada hal-hal preventif supaya dia sendiri ngerasa kayaknya nggak jadi masuk JHL deh. Cocok beramal ya. Gitu. Ya berarti memang mempertahankan kualitas. Kan lihat kostum kan juga nggak mungkin kalau Iya. misalnya orang nge-hire terus dia pakai kostum seadanya. Iya. Yang bener aja kan gitu. Betul sih. Next event kapan mas? Ada apa nih? Nggak terlalu. Desember ini cukup padat di Iconic Bistro and Gelato. Tiap minggu ya? Ya, setiap weekend itu udah partneran sama kita dari 2018. Tapi di Desember ini juga bismillah kita pecah tim lagi selama di Iconic itu kita pecah tim, ada yang ke Semarang, terus nanti ada lagi yang ke Sukorejo. Sukorejo tuh sekitaran Kendal kalau nggak salah. Untuk Iya, di hire. di hire. Emang ada acara di sana terus Event kita- mas? Event atau reguler Reguler sih, maksudnya kayak tempat makan juga. Oh. Bukan event kayak bukan cosplay. satu kali jadi event gitu. Enggak. Enggak sih. Masih ikut yang mana? Hah? Masih ikut yang Ah mana? iya terus semenjak covid langsung aduh. Enggak tahu kostumnya masih Masih Dia apa sih? Dia kostumnya apa sih? dia Ian punya Loki. Loki-nya Loki. bagus. Kita di Jairus tuh ada 3 Loki, 3-tiganya berbeda. Film Avengers pertama, terus punyamu yang pertama. Yang pertama kan, terus yang ketiga yang Thor Ragnarok ada, terus yang Thor kedua juga ada kalau nggak salah. Ada 3. Yang figuran nggak deh? Kayaknya dibedain deh. Iya nggak sih mas? Dibeli nggak sih? Ada yang figuran sendiri atau nggak terima karakter minor gitu? Sebetulnya nerima itu kita bilangnya kan tier C ya. Tier C itu kita nerima, tapi kemunculan tier C ini kalau dalam tanda petik kemunculannya adalah job, dia harus ditemenin sama yang tier A biar ngatrol. Karena nggak dikenal Nggak orang. dikenal ya. Kayak kemarin kita pernah Misalnya tier C. tier C itu kalau untuk saat ini ya, kalau di Marvel misalnya US Agent. USA. Kan nggak ngerti. Iya masih tier E soalnya sekarang ya. Iya, sekarang tier C kan, C apa D gitu lah. US Agent kan nggak. Daredevil. Daredevil mungkin tiernya bisa B+ kan sebenarnya gitu. Cuman kan orang tuh udah belum nyambung lagi antara dulu serialnya 3 season putus, terus yang sekarang dia muncul sebentar dengan kostum kuning. Kan siapa ini? orang akan mix persepsinya mix gitu loh. Jadi kita belum bisa munculin lagi gitu. Itu dia. Berarti kalau misalnya teman-teman yang mau join tinggal hubungi Mas Bagas atau apa nih? Di IG ada nomor. Oke, nanti kita kasih revenue ya. Iya, Kita kasih di kolom deskripsi Yes. kalau misalnya mau join, kemudian Iya, mau ada. konsultasi juga boleh. Betul. Konsultasi apa? Konsultasi. Kostum gue bagus nggak? Menarik. Oh, enggak. Nggak hanya kostum. Biasanya teman-teman tuh kita ada nggak mesti, tapi kita juga punya sistem casting. Jadi ngelihat orangnya. Kayak Ian dulu, aku bilang Ian kamu tinggi ya. Bagusnya jadi Loki karena Loki tinggi kan. Oh. Jadi cocok gitu loh. Kalau Ian jadi Spider-Man ketinggian gitu misalnya gitu karena Kenapa biar dia gini ya? Jauh. boyoknya. Tapi ya pasti soalnya aku kan juga ngeliat sama Loki kan waktu itu. Iya betul. Nah itu ada proses casting itu membantu teman-teman yang mau join cocoknya jadi apa, terus nanti kita bantu bikinnya di mana, kemana, seperti apa. Tapi bisa juga, mas aku nggak cocok karakter yang itu, aku maunya tetap yang ini ya nggak apa-apa, bisa aja masuk. Tapi untuk kemunculan dalam artian pekerjaan Iya, belum tunda-tunda. Iya, maksudnya belum tentu kliennya Mau. karena belum tentu kliennya ngeh juga dengan karakter itu kan. Gitu. Oke Mas Bagas, terima kasih buat informasi terkait JHL. Sama-sama, thank you udah Nanti kita diundang. ngobrol lagi tentang hal lain. Yes. Betul. Kita ada part 2 di kesempatan kali ini dan pamit dulu. Ciao.
Bye. Oh, 30 menit.